ada orang pulang dari diskotik terus dia mabuk-mabukan. Ustaz, ada orang Ya, karena dia mabuk-mabukan, dia bawa mobil, kecelakaan mati dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi blunder dilakukan Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Berkali-kali Pak Dokter ini melakukan kesalahan dalam fatwanya. Dan kali ini bukan hanya Aswaja yang menyangkal fatwanya. Dua ustadz dari kelompoknya pun sangat menentang pendapatnya. Kalau nggak percaya, silahkan saksikan videonya. Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. ya itu mati konyol namanya. Jangan ragu jawab, mati syahid. Mati syahid, ya enggak lah. Dia mati syahid. Tapi Ustaz, dia dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin? Mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu. Ya enggak, dia pertama sudah dengan sengaja menghilangkan akalnya. Sengaja enggak dia? Sengaja. Ini hal yang haram atau tidak? Hal yang haram. Berapa banyak orang yang begitu? Kan gitu. Mungkin dia tahu tobat itu hitungan menit, ikhwah. Nah, kawan sekalian, iya kan? Misal, ya Allah, kenapa tadi saya lakukan? Kenapa? Dia mungkin nangis, terus tabrakan, mati. Ini mabuk. Ya, udah tahu mabuk ini akan bisa memberikan mudarat ketika dia berkendara, tetap dia bawa mobil. Karena banyak orang yang mabuk setiap malam. Berapa banyak di Jakarta yang mabuk setiap malam, tidak tabrakan tuh. Pulang tidur nggak apa-apa. Iya kan? Dari sekian banyak yang mabuk, berapa orang yang tabrakan? 1-2 orang. Memang jelas tuntunan syariat kita, orang yang tabrakan mati syahid. Kalau dia pelaku maksiat ya kita bilang enggak. Tetapi kata para ulama dipertemukan juga dengan keadaan. Tapi kalau cuma ahli maksiat, ya itu mati konyol namanya. Kalau dia pelaku maksiat ya kita bilang enggak. jangan ragu jawab, mati syahid. ya itu mati konyol namanya. Jangan ragu jawab, mati syahid. Mati syahid, ya enggak lah. Ya, kita bilang enggak. Pak Khalid berargumen dengan kata mungkin taubat, tapi berani memastikan mati syahid kepada orang yang mabuk pulang dari bar lalu mati kecelakaan. Sungguh yang demikian adalah pendapat tanpa dalil dan sangat ngawur. Kalau ada yang bertanya, tolong jangan dipotong-potong videonya. Oke nih video lengkapnya. Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Tapi Ustaz, dia dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin? Mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu. Berapa banyak orang yang begitu? Kan gitu. Mungkin dia tahu tobat itu hitungan menit, ikhwah. Nah, kawan sekalian, iya kan? Misal, ya Allah, kenapa tadi saya lakukan? Kenapa? Dia mungkin nangis, terus tabrakan, mati. Karena banyak orang yang mabuk setiap malam. Berapa banyak di Jakarta yang mabuk setiap malam, tidak tabrakan tuh. Pulang tidur nggak apa-apa. Iya kan? Dari sekian banyak yang mabuk, berapa orang yang tabrakan? 1-2 orang. Memang jelas tuntunan syariat kita, orang yang tabrakan mati syahid. Tetapi kata para ulama dipertemukan juga dengan keadaan hal-hal yang memang dalam agama bisa menolak syahadah itu. Seperti misalnya orang dalam keadaan kafir, orang itu munafik, lain. Tapi kalau cuma ahli maksiat, kan gitu. Atau akhlaknya buruk, apalagi akhlak buruk ini dinilai secara individual. Ya, tapi kalau ada seandainya ada orang pulang dari diskotik terus dia mabuk-mabukan. Ya, karena dia mabuk-mabukan, dia bawa mobil, kecelakaan mati dia. Mati syahid, ya enggak lah. Ya enggak, dia pertama sudah dengan sengaja menghilangkan akalnya. Sengaja enggak dia? Sengaja. Ini hal yang haram atau tidak? Hal yang haram. Kemudian dia nyetir mobil. Secara kaidah, orang yang mabuk itu boleh nyetir mobil atau tidak? Tidak boleh nyetir mobil. Dia tahu bahwasanya ketika dia nyetir mobil dalam keadaan mabuk, ini bisa memberikan mudarat untuk dirinya. Makanya sebagian para ulama mereka berfatwa, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang mereka membawa kendaraan di atas batas yang telah ditentukan,
Ya 80 km per jam, dia bawa 170 km per jam, dia tabrak anak orang. Ini menyerupai pembunuhan dengan sengaja. Karena di luar batasan yang telah diatur. Tapi begitu juga, ya kalau seandainya dia tabrak, meninggal, ya dia sudah ikut aturan dan lain sebagainya, insya Allah dia dapat pahala syahid. Ini mabuk. Ya, udah tahu mabuk ini akan bisa memberikan mudarat ketika dia berkendara, tetap dia bawa mobil. Jelas ya? Di antara orang-orang yang dianggap mati syahid adalah orang yang terbakar. Tapi Ustaz, ada orang fulan kemudian dia naik kapal menuju pulau, di sana dia mau berzina, tahu-tahu kapalnya terbakar. Mati syahid ya, itu mati konyol namanya. Ya tergantung kondisinya. Kalau orang tersebut orang yang soleh, kita bilang ini tanda-tanda, berarti dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kalau dia pelaku maksiat ya kita bilang enggak, ya. Kita bilang enggak. Ya.